Halo pemirsa, bersama saya Ani dan tim Jalan-Jalan. Kali ini tim Jalan-Jalan akan mengajak kita berwisata bahari di Monumen Kapal Selam. Pingin tahu kan? Yuk ikuti saya. Pemirsa, sekarang saya sedang berada dalam mobil bersama teman-teman saya. Kita sedang menuju ke Monumen Kapal Selam. Akhirnya saya dan tim Jalan-Jalan udah nyampe dan tepat berada di depan Monumen Kapal Selam. Pemirsa, tepat di belakang saya sekarang terdapat sebuah kapal selam bersejarah KRI Pasopati 410. Kebetulan di samping saya sekarang ada Bapak Purnawirawan Dijono ya, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang ya, nama saya Pak Diono. Ya. Bapak Diono. Iya. Nama saya Pak Diono, saya mantan anggota KRI Pasopati ini 11 tahun, mulai tahun 1967 sampai 1978. Bapak, sebetulnya kita dari tim Jalan-Jalan, Pak ya, kita ingin melihat-lihat bagaimana sih keadaan di dalam kapal selam tersebut. Nanti kita minta tolong sama Bapak untuk dijelaskan apa-apanya gitu. Iya, ya kami sanggup karena ini ada menjadi tugas kami ya selaku pemandu atau seorang pemandu di kapal selam ini. Oke Bapak, sekarang kita langsung aja ke dalam. Pemirsa, sebelum kita masuk ke dalam kapal selam, kita tanyain dulu sama Bapak tentang prasasti ini, Pak ya. Tolong dijelaskan. Ya, ini adalah prasasti yang diresmikan oleh Laksamana TNI Arief Kus Haryadi. Beliau adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut yang diresmikan oleh tanggal 27 Juni 1998. Baru tanggal 15 Juli 1998 diresmikan untuk kunjungan umum. Dan untuk itu ada data-data sebelah itu ada data-data kapalnya. Iya. Oke, pemirsa, ini adalah prasasti diresmikannya kapal selam Moncastle yang diresmikan oleh Laksamana TNI Arief Kus Haryadi. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di dalam kapal selam Pasopati. Untuk lebih jelasnya, mari kita tanya langsung pada Bapak Diono. Bapak bisa tolong dijelaskan tentang apa yang ada di sini? Kalau tidak salah, kapal ini terbagi menjadi 7 ruangan, Pak ya? Iya, benar. Ya. Iya. Terus sekarang kita ada dalam ruangan pertama, iya Pak ya? Betul. Iya. Ya. Bisa tolong dijelaskan Pak bagaimana apa aja yang ada di ruang pertama? Benar tadi apa yang dikatakan Mbak, kita sudah berada di ruang 1 dari kapal selam KRI Pasopati ini. Ini kapal selam kita memang punya 7 ruangan. Ini kami akan menjelaskan apa-apa yang berada di ruang 1 ini. Ruang 1 disebut juga ruang penembakan torpedo depan. Ini ada 4 peluncur ini. Ya, ini gunanya untuk menembakkan torpedo. Kalau senjata utamanya adalah torpedo yang kepala merah ini panjangnya 7 meter, beratnya 1,9 ton. Ini sistem penembakannya pakai udara tekanan tinggi 100 atmosfer setelah dimasukkan dalam peluncur ini. Ya. Jadi kalau kita mau nembak kapal, ini torpedo ini kita masukkan dalam peluncur ini pakai carry anjang hijau dan rantai di atas tempat tidur itu. Ya. Kalau ini adalah handal penembakannya, ya, ini katup pengaturan 100 atmosfernya. Jadi begitu ada perintah komandan tembak ya dengan menekan handal ini, udara 100 atmosfer tadi mendorong torpedo keluar untuk menembak kapal sasaran. Ya, ini selain untuk menembakkan torpedo juga untuk melepas pasukan katak atau perenang tempur atau kipam atau pesan khusus ya dimasukkan dalam peluncur ini, baru ditutup dikenangi dengan air laut. Kedua sama dengan luar, kita buka pintu depannya sana. Dia tidak ditembakkan tapi pakai kode ketukan ya, pakai palu, tok 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 berapa kali sesuai perjanjian baru dia meluncur sendiri. Jadi kapal selam kita menyelam statis berhenti pada kedalaman 7 sampai 9 meter. Pasukan Anda masuk dalam peluncur ini pakai aqualung yang engkel untuk pernafasan dia, selesai prosedur tadi dan meluncur sendiri. Oke pemirsa, seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Diono, bahwa ruangan pertama ini berisi torpedo dan alat peluncur torpedo, di mana
yang disebut torpedo adalah seperti ini, dan alat peluncur torpedo adalah seperti ini. Untuk alat peluncur torpedo ini tidak hanya torpedo saja yang bisa diluncurkan pakai alat peluncur, tapi juga untuk anggota pasukan katak. Oke pemirsa, cukup seru kan perjalanan kita. Untuk itu kita lanjut ke ruangan kedua. Pemirsa, sekarang kita sudah berada di ruang kedua atau biasa disebut ruang tinggal perwira. Nah, di sini kita bisa melihat situasi atau suasana ruang kedua ini sangat berbeda dengan ruangan pertama. Bisa dijelaskan, Pak? Ya benar apa yang dikatakan oleh Mbak tadi. Sekarang sudah berada di ruang 2 atau ruang tinggal perwira. Ya, ini tempat tidur para perwira, juga tempat kerja para perwira, juga tempat makan para perwira. Kalau kita lihat ini adalah foto-foto waktu ngomandani kapal ini. Ya, komandan yang terakhir adalah Mayor Imam Saki ini, yang sekarang masih aktif satu-satunya. Sekarang sudah bintang 2 berada di Jakarta. Jabatan beliau adalah Irjenal. Jadi pemirsa, ini adalah foto-foto para perwira yang pernah mengomandani kapal Pasopati ini. Dan di antara foto-foto ini yang masih aktif adalah Mayor Laut Imam Zaki. Iya. Oke. Bapak bisa dijelasin juga itu ada lemari, tempat tidur. Apakah ini tempat istirahat atau apa untuk para perwiranya? Iya, ini selain untuk tempat tidur sama tempat makan para perwira, ini juga ada tempat untuk lemari pakaian ya para perwira, yang bawah untuk lemari pakaian perwira, yang atas adalah buku tempurnya para perwira. Ya, jadi ini ada juga merupakan tempat rekreasi, tempat tidur para perwira, juga tempat menyimpan yaitu pakaian maupun buku-buku milik perwira. Ya. Pemirsa, ini adalah ruang komandan. Pada waktu itu yang mengomandani adalah Kapten Sigit Joto Swidirjo. Tolong dijelasin tuh. Ya, ini adalah ruang komunikasi atau ini ada 2 pemancar dan 2 penerima. Ini ada KW1 untuk jarak jauh, KW05 jarak sedang. Kalau UKW itu untuk taktis dekat, untuk jarak dekat antar unsur, juga pesawat terbang, juga stasiun darat. Nah ini masih tabung-tabung, belum transistor ya. Jadi pada waktu itu untuk kirim terima telegram ini melalui pesawat-pesawat kita ini. Pemirsa, sekarang kita berada di ruangan ketiga, di mana ruangan ini digunakan untuk pusat informasi tempur. Jadi banyak sekali alat-alat atau peralatan-peralatan yang berada di sini. Untuk lebih jelasnya, kita langsung tanya aja fungsi dari alat-alat itu pada Pak Diono. Ya benar, kita sudah sampai di ruang 3 atau disebut juga pusat informasi tempur. Jadi komando-komando dari ruang 3 ini. Adapun ruang 3 ini juga banyak-banyak peralatan-peralatan yang berada di ruang 3 ini. Terutama ini adalah periskop navigasinya. Ya, yang ini periskop navigasi ini gunanya untuk pengintaian, juga untuk penembakan torpedo. Ya, juga ini juga ada katup-katup pengembusan. Ya, di mana kapal selam ini dapat nyelam dan timbul di atas permukaan. Yang ini kita punya balas atau pemberat yang disebut TPP, singkatan dari tangki pemberat pokok. Ini lambung kanan ada 10 TPP, lambung kiri ada 10 TPP. Ya, ini mungkin ini adalah signalisasi TPP-nya. Ini kalau misalnya lah ini warna hijau TPP yang kosong, setelah sini warna putih ini. Jadi kalau kita mau menyelam, ini komandan lewat KKM, ini duduk mikrofonnya. Jadi perhatian ruangan-ruangan kapal siap untuk menyelam. Ya, jadi ruang 1 siap menyelam, ruang 2 siap menyelam, ruang 7, 6, 5, 4, 3 terakhir. Para komandan pitakan buka seluruh katup ventilasi pokok. Ya, handle ini untuk membuka seluruh katup ventilasi pokok yang berada di TPP yang jumlahnya 20 buah tadi, gerakan serentak dan hidrolik. Ya, begitu handle ini seluruh katup ventilasi pokok tadi terbuka, air masuk dalam TPP, kapal berat kapal menyelam. Ya, dengan trisi TPP semua ini nyala semua, kita ada menyelam ke dalaman periskop ini, menyelam 7 sampai 9 meter. Ya. Oh, berarti ini kalau semua tangki sudah penuh atau apa?
langsung menyala gitu Nyala, Pak ya? iya, iya, Oke, iya. terus bisa ditunjukkan Pak cara kerjanya ini pemirsa? Ini adalah periskop navigasi, di mana alat ini digunakan untuk mengintai musuh atau lawan yang ada di permukaan. Aduh, gimana ya cara pakainya? Kita langsung tanya aja sama bapaknya. Iya benar, ini adalah periskop navigasi di mana kalau kita mau penembakan torpedo atau mengintai sasaran, kita lihat periskop navigasi ini dipadukan dengan bilik hitung atau tasel itu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan sudut V, artinya titik temu antara sasaran sama periskop ini, kita baru perintah komandan nembak. Jadi fungsi dari periskop ini adalah pengintaian juga untuk penembakan torpedo. Oh, aduh Pak, tolong dong ditunjukin gimana cara pakainya. Iya. Iya, ini fungsi dari periskop ini. Ini periskop ini bisa memutar 360 derajat. Ini jarak sasaran sampai 10 mil. Jadi kalau kita misalnya mau penembakan torpedo atau mengintai musuh, kita bisa memutar periskop ini sampai 360 derajat. Iya. Ini dengan tenaga hidrolik. Iya. Ya, kalau kita misalkan sasarannya di tepat di sana, ini ada baringan sekali, ada baringan untuk sasarannya. Ya, jadi kita bisa sekaligus melihat sasarannya juga baringan dari arah target. Jadi pemirsa, walaupun kita berada di kedalaman laut, kita bisa mendeteksi apa yang ada di permukaan dengan menggunakan alat periskop ini. Pemirsa, kita sekarang menuju ke ruangan 4 atau disebut bilik atau peristirahatan untuk bintara. Aduh, kayak gini pintunya, bisa nggak ya saya masuk? Nah, ini ada ruangan keempat di mana saya susah payah masuk ke sini. Pemirsa, sekarang kita berada di ruang kelima, di mana di sini disebut juga ruang mesin atau mesin-mesin yang digunakan untuk penggerak dari kapal selam ini. Nah, Bapak, saya melihat di situ ada ruang diesel pendorong ya, Pak. Bisa tolong dijelasin? Iya. Ini betul, kita sudah sampai di ruang 5 atau ruang mesin atau ruang diesel pendorong pokok ya, P-nya pokok ya. Ini kita dulu punya 2 diesel lambung kanan lambung kiri. Ini 6 silinder, powernya 2000 PK satu diesel ini. Guna dari diesel ini untuk charge baterai juga untuk pendorongan kapal ini. Dengan 2 diesel ini kecepatan di atas permukaan 18 knot. Ya. Maaf Pak ya, berarti untuk diesel ini digunakan pada waktu kapal selam berada di permukaan. Iya, betul. Ini juga kita periskop depth, artinya menyelam kedalaman periskop menyelam 7 sampai 9 meter. Karena kita menyelam kedalaman periskop, kita bisa juga untuk pengisian baterai dengan menggerakkan diesel ini, dengan menjalankan diesel ini. Pak, kalau ini biasanya digunakan untuk ke permukaan Pak ya. Kalau waktu menyelam biasanya kita menggunakan apa untuk bahan bakarnya gitu? Iya, kalau menyelam kita memakai 2 motor pokok ya di ruang 6 ya, itu ada 2 motor pokok dan 2 motor ekonomi. Kita dengan tenaga baterai, kita punya 224 sel baterai di ruang 2 dan ruang 4. Nah, ini satu sel ini beratnya 650 kilo tapi tegangannya 2 volt. Kan di situ dipasang seri, kita mendapatkan tegangan 224 volt dari baterai. Jadi untuk menggerakkan motor di ruang 6 ya, itu digunakan untuk kapal waktu menyelam ya. Pemirsa, bayangin deh bila untuk menyelam kapal ini membutuhkan 224 sel baterai. Sedangkan untuk di permukaan mereka menggunakan diesel pendorong segede ini. Susah ya untuk ke ruangan berikutnya saya harus merangkak lagi dan ini sangat sempit sekali. Jadi harus merangkak kayak gini. Pemirsa, akhirnya saya udah nyampe di ruangan terakhir atau ruangan ke-7 dan di sini saya tidak hanya dengan Pak Diono tapi juga ada Mbak pemandu yang cantik. Oke, kita tanya-tanya dulu sama Mbaknya yuk. Mbak, kira-kira Mbaknya kerja di sini udah berapa lama? Udah 4 tahun. 4 tahun ya Mbak. Terus kesan-kesannya Mbaknya kerja di sini? Ya ada senangnya, ada enggaknya. Oh gitu. Kira-kira senangnya gitu gimana Mbak? Senangnya ya
gimana ya, bisa tahu kapal selam ini juga, teman banyak juga. Oke, Mbak, kalau boleh tahu ini tuh untuk apa Mbak ya? Oh, ini pintu aslinya, pintu asli keluar masuknya ABK. Dulu ada tangganya. Berarti waktu dia ke permukaan gitu ya, kita keluarnya lewat situ. Oke, makasih Mbak. Pemirsa, sekarang saya sedang bersantai sambil duduk-duduk menikmati dokumentasi sejarah kapal selam Mountcastle. Nonton yuk bersama saya. Kapal selam ini diuji cobakan di Kalibayung, Yogyakarta. Keberhasilan uji coba ini membawa dampak positif bagi perjuangan bangsa Indonesia. Pemirsa, sekarang saya berada di kantor manajer dan saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar dengan Bapak Manajer Pengelola Mountcastle ini. Selamat siang Bapak. Gini Bapak, kita ingin tahu lebih lanjut tentang Mountcastle ini ya Pak. Saya melihat ini sangat menarik karena apa? Di darat tapi ada kapalnya. Itu sangat menarik bagi saya Pak. Bisa diceritakan Pak? Baiklah, pada rekan-rekan dari Unitomo yang sedang berpraktek di Monumen Kapal Selam. Sejarah dari Monumen Kapal Selam ini cukup panjang, tetapi saya ambil aja sebatas kelengkapan. Pada saat Gubernur Jawa Timur masih Bapak Basuki Sudirman, beliau menginginkan ada sesuatu hal yang indah dan dikenang oleh seluruh bangsa Indonesia di kota Surabaya. Walaupun kota Surabaya sudah merupakan kota bahari atau kota angkatan laut, tetapi karena belum ada sesuatu yang bisa dinikmati oleh masyarakat, maka Pak Basuki bertemu dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, kemudian bertemu dengan Panglima Armada RI Kawasan Timur pada saat itu, dan akhirnya tercetus bahwa akan didirikan sebuah monumen kapal selam yang akan diletakkan di sebelah timur dari Delta Plaza atau Surabaya Plaza. Dan sebab gayung bersambut, ide daripada Bapak Basuki yang mendapatkan suatu sambutan dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut beserta Panglima Armada Timur dan seluruh jajaran perwira tinggi TNI Angkatan Laut, akhirnya mengupayakan dan memilih salah satu kapal daripada TNI Angkatan Laut yang tinggal satu-satunya adalah monumen kapal selam. Jadi sebuah kapal selam yang dari 12 buah kapal selam yang kita miliki dulu, kemudian sudah out of date, kemudian sudah tidak bisa lagi bergerak, akhirnya didispos. Nah, yang satu ini dipotong menjadi 16 oleh satu tim, akhirnya satu persatu dipindah di kawasan timur dari Delta Plaza yang dulu merupakan suatu taman, sudah merupakan taman, dan akhirnya dikembalikan lagi, dilas lagi, dijadikan yang jauh lebih indah taman-tamannya, maka terjadilah suatu tempat wisata baru di kota Surabaya ini yang kita namai Monumen Kapal Selam. Berarti Monumen Kapal Selam ini bentuk kerjasama dari Pemkot bersama TNI gitu Pak? Correct. Benar sekali. Jadi dalam arti bahwa pemerintah Kota Madya Surabaya atas perintah Gubernur Bapak Basuki saat itu memberikan tanah ini dengan segala kelengkapan dari kedinasan, karena ini sebenarnya kan di bawah kedinasan Dinas Pengairan.
Jadi berada di sepanjang Sungai Kalimas ini di bawah Dinas Pengairan. Nah, oleh sebab itu maka melalui bagian-bagian tertentu akhirnya TNI Angkatan Laut lah yang membangun dengan biaya yang cukup tinggi ya sebenarnya ya. Hanya biaya tadi tidak pernah diberitahukan kepada kami selaku pengurus ataukah pimpinan di Monumen Kapal Selam itu berapa habisnya anggaran, karena itu adalah permasalahan-permasalahan yang tidak perlu kita ketahui. Itu saja. Pak, satu lagi yang ingin saya tanyakan. Tadi waktu kita melihat-lihat situasi kapal selam, tadi kan kita ada pemandu. Nah, apa mereka itu bekas ABK Pasopati itu sendiri? Benar sekali, Mbak. Jadi salah satu jika tadi itu telah dipandu oleh Bapak Diono, maka Bapak Diono pangkat terakhirnya di TNI Angkatan Laut adalah Sersan Mayor. Jadi Sersan Mayor dan memang anggota dari Satuan Kapal Selam yang telah purnawirawan dan ditugaskan sebagai koordinator Satuan Pengamanan di sini, merangkap sebagai pembina para guide-guide di Monumen Kapal Selam. Bapak, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan pada kami. Maaf kalau sudah mengganggu waktu Bapak. Sama-sama, terima kasih. Selamat bekerja. Demikianlah hasil wawancara kita bersama manajer kapal selam Bapak Joko Bektiono Usman. Pemirsa, sekarang saya berada di Anjungan bersama teman-teman. Walaupun di sini sangat menakutkan, tapi nggak apa-apalah. Yang penting kita bisa melihat Surabaya dari ketinggian seperti ini. Tapi saya sangat takut sekali. Dan ini benar-benar sangat berkesan karena baru pertama kali ini saya bisa berada di ketinggian seperti ini. Betul. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam acara jalan-jalan kali ini. Seperti kata pepatah, ada perjumpaan pasti ada perpisahan. Saya Andi beserta tim jalan-jalan mengucapkan terima kasih dan wassalam.